memandang wajah-Mu dan berseru. Cobaan sering sekali datang dalam kehidupan kita tanpa kita tahu apa penyebabnya. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan juga sering mengalami hal yang sama, dan bahkan sampai kepada sebuah pertanyaan dalam diri saya. Kalau Tuhan izinkan cobaan seberat ini, lalu mengapa saya masih harus melayani Dia? Dan itu muncul begitu saja dalam hati dan pikiran saya. Tapi saya kira saya tidak sendiri, banyak orang juga mengalami hal yang sama. Nah, pada waktu itu terjadi, maka sebetulnya sesuatu yang sedang diuji dalam diri kita yang disebut dengan hupomeo. Apa itu hupomeo? Hupomeo itu adalah kemampuan kita untuk bertahan pada posisi tetap percaya sampai pada bahkan melampaui batas kekuatan kita sendiri. Hupomeo dari dua kata. Satu hupo yang artinya di bawah, meo yang artinya posisi. Jadi tetap pada posisi yang sebenarnya, tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Dan itu kita sebut juga dengan ketekunan dalam bahasa Indonesia. Kesabaran, kemampuan bertahan, daya tahan. Itu adalah istilah yang kita pakai. Tahukah saudara, ketika Ayub dicobai oleh Tuhan, istri Ayub dipakai oleh iblis untuk mempertanyakan apakah Ayub tetap hupomeo, apakah Ayub tetap tekun. Itu dicatat di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau? Masih hupomeokah engkau dalam kesalehanmu? Lalu dia memberikan saran. Ketika dia sudah menggoyahkan, mencoba untuk meragukan Ayub, masihkah dia bertekun atau tidak? Lalu istrinya berikan saran, kutukilah Allahmu dan engkau sendiri mati. Artinya apa? Ketika kita kehilangan hupomeo, kita mulai menjauh dari Tuhan, dan sesudah itu kita mengalami kebinasaan. Nah, di dalam Alkitab juga dicatat seperti ini dalam Roma 5 ayat 3-5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan juga dicatat di dalam Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saudara memiliki hupomeo ketika ujian, tantangan datang menerpa kehidupan saudara? Saya ingin mengajak kita untuk belajar dari Ayub. Ketika ujian yang berat itu, secara jasmaniah dia diuji dengan begitu parah, menyakitkan. Semua badannya penuh dengan barah, penuh dengan kebusukan. Dan itu tentu saja membuat dia menjadi seolah-olah orang yang tidak punya harga diri, seperti orang gembel. Secara jiwani, semua anak-anaknya, keluarganya, istrinya, semuanya mati. Hilang semuanya. Dia tidak lagi memiliki sebuah kebanggaan bahwa memiliki keluarga yang bahagia sebagaimana selama ini. Perasaannya sangat tertekan. Dan secara rohani, istrinya mengkhianati dia, tidak bersepakat dengan dia. Tetapi Ayub tetap hupomeo. Di dalam kitab Yakobus tadi diajarkan kepada kita 3 alasan mengapa kita harus hupomeo. Sekalipun ada banyak hal yang tidak kita mengerti, Tuhan izinkan dalam hidup kita dan membawa kita kepada masa-masa kesulitan. Yang pertama adalah
dikatakan bahwa dalam ayat yang kedua, Yakobus 1, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Hupomeo, kita tetap bertahan, kita tetap bertekun. Karena apapun yang kita alami, yang Tuhan izinkan, itu adalah cara Allah untuk memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Lihatlah Ayub, sesudah dia melewati semuanya dengan hupomeo, maka Tuhan menggantikan duka citanya menjadi sukacita yang besar. Hubungannya dengan teman-temannya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, kekayaannya dipulihkan, dan dia betul-betul mengalami kebahagiaan. Yang kedua adalah, di dalam ayat yang keempat dikatakan, itu adalah cara kita untuk menjadi sempurna dan utuh. Sebab lewat kemampuan kita melewati penderitaan, pencobaan itu semuanya, sebetulnya kita sedang mengalami seperti yang Kristus alami, dan kita bertahan di dalamnya. Kita hupomeo di sana seperti Kristus yang hupomeo sekalipun naik ke kayu salib, dan di sanalah Tuhan melihat kita menjadi sempurna dan menjadi utuh. Dan yang ketiga adalah hupomeo itu membawa kita menjadi orang yang tak kekurangan suatu apapun. Karena dengan demikian Tuhan melihat kita tahan uji, sehingga Tuhan mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Ingat, di dalam Amsal pasal 28 ayat 20 berkata, orang yang dipercaya oleh Tuhan mendapatkan banyak berkat. Ketika kita tahan uji, tekun dalam segala keadaan, di sanalah kita menerima kepercayaan dari Tuhan. Dan disitulah Tuhan mulai memberkati kehidupan kita. Hupomeo, bertekun. Sekalipun bumi berpindah, utara bergeser ke selatan, timur bergeser ke barat, tetap hupomeo. Dengan jalan demikian, Tuhan ingin memberikan kebahagiaan bagimu. Tuhan ingin membuat engkau menjadi sempurna dan utuh. Dan Tuhan ingin memberkatimu sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Sebab orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, merekalah yang mendapatkan janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah harapan dalam hidupku.